Welcome to GBT Kristus Hidup. Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Wah, luar biasa, tapi suaranya kecil sekali. Sekali lagi ya, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Tuhan Yesus baik. Amin. Mari kita mulai ibadah hari ini. Sebelum kita mulainya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan. Kau boleh memberikan kami kesempatan Tuhan untuk ada di dalam gereja ini Bapa. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mau bersyukur Tuhan, sebab Engkau baik dalam hidup kami. Di setiap musim kehidupan kami, Kau tidak pernah meninggalkan. Kau tetap menyertai kami Tuhan. Kami mau meletakkan segala beban kami, segala letih kami Tuhan, segala permasalahan kami. Kami mau serahkan semuanya Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan menyembah dan memuji nama-Mu. Sebab kami percayakan hidup kami kepadamu. Allah yang hebat, Allah yang berkuasa, Allah yang luar biasa. Kami tidak khawatir Tuhan, sebab perancangan-Mu selalu terbaik buat kami. Bukan rancangan kecelakaan Tuhan, tetapi sesuatu yang indah untuk setiap anak-Mu yang berharap Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita menyembah Tuhan. Mari kita bersyukur sebab Dia baik dalam hidup kita. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Haleluya Yesus. Telah Kau sediakan Tuhan. Amin. Bagi masa depanku yang penuh harapan. Katakan, Kau baik Tuhan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam
Mari kita sejenak merenungi kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Seberapa banyak Tuhan telah memberikan yang terbaik buat kita. Bahkan ketika kita merasa itu masalah dalam hidup kita, percaya bahwa itu adalah rancangannya dan semuanya baik untuk kita. Mari kita bersyukur lebih lagi kepada Tuhan. Mari kita ingat kebaikannya dalam hidup kita. Sebab segalanya itu baik untuk kami, Tuhan. Kau memproses kami, Tuhan, untuk menjadi sesuatu yang berharga, Tuhan. Kami mau bersyukur, Tuhan, lebih lagi, Yesus. Dan kami mau nyatakan, Tuhan, melalui pujian ini, Tuhan, bahwa semuanya baik, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Mari kita katakan, Kau perbuat baik, Tuhan. Yes, di dalam hidupku sungguh terhambat. Kau jadikan hidupku berarti. Mari guys, saya undang untuk bangkit berdiri. Sebab Engkau baik, Tuhan. Sebab Engkau layak dipuji. Sebab Engkau layak disembah, Tuhan. Haleluya. Syukur bagimu. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Engkau baik, Tuhan. Kami mempercayakan hidup kami kepadamu, Yesus. Kami mau berserah penuh, Tuhan.
Sebab tanpamu kami bukan apa-apa Yesus. Kami tidak mampu Tuhan tanpa Engkau. Kaulah pengharapan kami, Kaulah kekuatan kami Tuhan. Kami mau menyerahkan segala-galanya Tuhan, memberi yang terbaik Tuhan. Sebab Kau terlebih dulu memberikan yang terbaik buat kami Tuhan. Yesus, ini hidup kami. Yesus, kami berserah penuh Tuhan. Haleluya. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku. Yesus, Yesus pegang erat tangan. Kami tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan. Oh, di luar kasih Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku. Oh, Yesus, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku hidup, Engkau alasan selamatku hidup, Engkau alasan selamatku hidup. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Mari Tuhan, Kau pegang erat hidup kami Bapak. Asalkan dengan Engkau semuanya beres. Kami percaya Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami mau lebih lagi Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu. Setiap kita yang siap memuji nama Tuhan, dengan saya sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita katakan Tuhan Yesus baik. Beri salam kanan kirimu. Katakan Tuhan Yesus baik. Dia menyediakan segala-galanya, bahkan yang tidak pernah kita pikirkan. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam. Percaya Tuhan sediakan. Amin. Bagi yang mengasihi, sekali lagi katakan, tak pernah dilihat mata,
kasih Tuhan. Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Apa yang tidak pernah kami pikirkan sudah Engkau sediakan untuk kami Tuhan. Kami mau belajar untuk tidak khawatir Tuhan. Kami mau belajar Tuhan untuk berserah penuh. Kami mau belajar Tuhan untuk lebih percaya kepadamu Tuhan. Sebab Kau Allah yang luar biasa. Engkau segala-galanya Tuhan. Asal kami berharap dan percaya kepadamu, Kau akan memberikan semuanya tepat pada waktunya Tuhan. Waktumu sungguh indah Tuhan. Waktumu selalu pas untuk kami Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami Yesus. Ini kami Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semuanya, untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Katakan waktu Tuhan bukan waktu kita. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Mari kita percayakan semuanya. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Semuanya katakan. Segalanya terjadi di hidupku. Janji-Mu tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Oh, ku yakin, percaya pada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Lebih lagi katakan, waktu Tuhan adalah yang terbaik. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Jangan pernah kita menyesal dengan apapun. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia untuk mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya pada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, kami percayakan hidup kami Tuhan. Menghidupiku selalu, ku yakin. Oh, percaya pada waktunya Tuhan. Semuanya indah Tuhan. Pada waktunya. Mari setiap kita yang percaya dengan waktu Tuhan, lebih lagi katakan. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya pada waktu
apapun yang Tuhan kerjakan sampai hari ini. Buat segala kemuliaan demi kemuliaan, pertolongan demi pertolongan, senantiasa ada dalam kehidupan kami. Bahkan mujizat-Mu Tuhan, buat kami semakin mengerti akan rancangan Tuhan buat setiap kami, sehingga hidup kami hidup dalam pengiringan dan kesetiaan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau yang telah mengurapi kami, Engkau yang telah memimpin kami, bahkan Engkau Tuhan yang telah menyertai kami, dan kami percaya kami tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Sebentar kami akan dikuatkan firman-Mu, memberkati, mengurapi hamba-Mu, juga kami semua, biarlah setiap perkataan firman-Mu boleh mendewasakan hidup kami, buat kami bertumbuh dalam kesetiaan, ketekunan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kuasa Roh Kudus-Mu yang menjamah setiap hati kami. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Puji haleluya. Amin. Ya, salam Bapak Ibu. Ya, puji nama Tuhan. Bersyukur buat kebaikan Tuhan pada pagi hari ini. Kita sangat percaya kemurahan demi kemurahan Tuhan itu semakin luar biasa buat kehidupan kita. Mari kita membuka kitab kita. Kita masuk dalam renungan firman Tuhan yang terambil dalam Mazmur 16 ayat yang ke-8. Mazmur 16 ayat yang ke-8. Kalau Bapak Ibu sudah menemukan, mari kita baca sama-sama ayat ini, kemudian kita aminkan sama-sama ya. Mazmur 16 ayat yang ke-8. Hitungan ketiga kita mulai dan kita aminkan bersama-sama ya. Mazmur 16 ayat ke-8, 2, 3. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Amin. Diberkatilah Tuhan, orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Kalau kita membaca ayat ini, kita memposisikan diri kepada sama seperti penulis, yaitu Daud. Ya, bagaimanapun juga dia ingin membangun segenap kekuatan hidup, pengalaman hidup yang dia lalui, yang dia alami, menjadikan sebuah pembelajaran bahwa setiap kehidupan kita gak mungkin gak menemukan masalah. Enggak mungkin enggak ada masalah, enggak mungkin enggak ada tantangan, enggak ada persoalan, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita melihat segala sesuatu yang apa yang disampaikan Daud kepada kita melalui perkataan firman Tuhan pada pagi hari ini, dia mengungkapkan kehidupannya menjadi sesuatu yang sangat penting. Yang dia lihat adalah Tuhan. Ya. Dia katakan demikian, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Jadi sekalipun Daud harus menghadapi tantangan hidupnya, harus menghadapi pergumulannya, ya dia membangun fokus hidupnya hanya kepada Tuhan. Aku pandang Tuhan. Dia enggak pandang mungkin orang lain yang bisa menolong dia, tidak memandang mungkin siapa yang bisa menopang dia, enggak. Tapi dia berusaha menempatkan diri, menemukan Tuhan yang menjadi fokus kehidupannya, yang siap menolong dan membangun kehidupannya. Dia bisa cari, dia bisa perintahkan siapapun untuk menolong dirinya. Tapi Daud berusaha untuk menempatkan hidup rohani yang semakin hari semakin bertumbuh itu adalah hidup yang selalu memandang Tuhan. Mempercayai Tuhan ada di sebelah kanannya. Sehingga Daud katakan, aku enggak goyah. Ya, jadi pengertiannya adalah kalau kita bisa tarik satu kesimpulan, walaupun setiap kita yang sudah percaya kepada Tuhan, setiap kita yang selalu bersama Tuhan, enggak luput dari persoalan. Tapi yang membuat luar biasa, kita memandang dan mempercayai Tuhan ada menyertai kehidupan kita. Itu yang diperlukan, karena ada banyak orang yang cuma hanya sekedar percaya, tapi tidak disertai oleh Tuhan. Karena apa? Ya itu tadi. Yang dia pandang adalah pribadi yang lain, bukan lagi Tuhan. Karena itu kalau kita bisa hidup
Kita bisa menempatkan satu kehidupan kita menang bersama dengan Tuhan itu menjadi sesuatu prinsip hidup yang luar biasa bagi kehidupan kita. Oleh karena itu mari kita sadari kehidupan kita benar-benar bisa menikmati secara luar biasa. Belajar dari Daud, dia membangun fokus hidup secara jelas. Apa yang dia nyatakan? Sekali lagi dalam ayat yang pertama dia katakan demikian. Mazmur 16 ayat pertama, miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Ya. Apapun yang dibangun dan apapun yang dikerjakan dalam konteks kehidupan kita. Mari kita belajar Daud bisa membangun kehidupannya secara jelas. Dia membangun kehidupannya menjadi sesuatu yang mungkin, yaitu tadi, dia tidak lagi mengalami kecemasan, ketakutan, ataupun mungkin bahkan keraguan, kebimbangan. Karena dia tahu siapa yang harus dia percayai, siapa yang harus dia andalkan, ya, siapa yang harus bisa menolong kehidupannya. Ya tadi Daud menempatkan, aku senantiasa. Tidak sedikit pun dia keluar dari pengalaman hidupnya memandang yang lain. Dia pandang Tuhan karena dia tahu Tuhan yang berdiri di kanannya dan dia membuat dirinya punya keyakinan yang besar bahwa Tuhan pasti menolong dan memberkati dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apapun yang kita hadapi sampai hari ini, kalau fokus kita hanya besar kecilnya masalah, banyak sedikitnya tantangan yang kita hadapi, kita tidak menemukan sebuah pertolongan yang luar biasa. Tapi kalau kita membangun fokus hidup kita dengan Tuhan, apa yang dikatakan Daud menjadi pembelajaran buat kita, ayo pandang Tuhan. Ayo pandang Tuhan senantiasa. Dia yang menyertai dan dia yang terus memberkati setiap kehidupan kita. Bila kita senantiasa membangun kehidupan kita, ya, karena dia tahu kok, apa yang kita hadapi, apa yang kita alami menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita bisa temukan dalam kehidupan kita. Membangun hidup dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan. Makanya kalau kita membaca dalam Mazmur pasal 20, ya 20 ayat yang ke-7 di sana dikatakan, dia katakan demikian, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya, dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Jadi benar sekali, apa yang dialami Daud dengan berbagai macam persoalan, entah ketika dia merasa sendirian, ketika dia harus menghadapi tantangan, baik menghadapi Goliat, menghadapi Saul, menghadapi keluarganya sendiri, dengan dimensi yang begitu sangat luar biasa. Kalau Bapak Ibu buka sejarah Daud begitu dan kehidupannya akan menemukan banyak hal di sana. Daud bukan orang yang tanpa masalah. Daud bukan orang yang sedikit masalah. Tapi Daud punya banyak pergumulan yang harus dia alami. Ketika dia diberontak oleh anaknya sendiri, bagaimana dia harus bergumul dengan kehidupan pribadinya, bagaimana dia mulai membunuh tangan kanannya, yaitu Raja Panglima Uria, dan banyak hal yang dialami oleh Daud. Tapi pembelajaran itu mengantarkan bagi seorang Daud. Dia sadar, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Jadi kalau kita bisa cermati dalam konteks hidup kita, apakah sampai hari ini kita sudah memandang Tuhan dan mengandalkan Tuhan? Apakah kita sudah merasa, wah aku cukup kuat kok, wah aku hebat kok. Ya, tantangan bisa terlewati dengan berbagai macam hal. Tapi inilah cara Tuhan buat kehidupan kita. Supaya kita ngerti bahwa kehidupan kita tanpa Tuhan, kita bukan siapa-siapa dan kita bukan apa-apa. Sehebat-hebatnya kita, sekuat-kuatnya kita. Nah, Tuhan jauh lebih tahu kok kondisi keadaan hidup kita. Apapun yang Tuhan mau buat kehidupan kita, mari
Kita percaya bahwa segala sesuatu yang dibangun bersama dengan Tuhan itu membuat kita semakin menyadari kita perlu Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Ya, bagaimana membangun hidup dengan Tuhan tadi? Ya, pemazmur ingin menempatkan sekarang aku tahu, aku paham, aku semakin mengerti. Kalau setiap kali kita mengandalkan Tuhan, memandang Tuhan, Dia yang menyertai, pasti ada kemenangan yang dari Tuhan. Makanya kalau ataupun sampai hari ini kita merasa enggak selesai, merasa kita terbebani, merasa kita ini terbelenggu dengan persoalan dan penderitaan, ya mari kita introspeksi diri kembali, apakah kita sampai hari ini sudah memandang Tuhan dan percaya dan mengandalkan Tuhan. Kalau belum, mari kita bangun hidup kita. Pemazmur menemukan rahasia yang luar biasa. Dia mengerti bagaimana Tuhan itu enggak meninggalkan kehidupannya. Dia paham bagaimana cara Tuhan. Ya. Walaupun dalam proses kehidupan yang dia alami, yang enggak sedikit, yang enggak kecil, tetapi dia bisa melewati karena dia percaya kepada Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan yang menyertai kehidupannya. Apa yang kita bangun sampai hari ini, buatlah kita semakin mengerti, ya, buat setiap kita harus jangan pernah terlewatkan melibatkan Tuhan dalam segala kehidupan kita, apalagi pergumulan kita, supaya apa? Kita menemukan kok Tuhan tadi loh, yang senantiasa menolong, memberi kemenangan kepada siapa yang diurapinya. Nah, kita orang percaya, kita orang yang mengandalkan Tuhan, kita yang sungguh-sungguh bersama dengan Tuhan, mau tidak mau menjadi satu tanggung jawab kita untuk terus melibatkan Tuhan dalam segala kehidupan kita. Makanya jangan pernah main-main dengan Tuhan. Buat kita senantiasa untuk bisa bersandar dan percaya kepada Tuhan. Hari ini sampai selama-lamanya Tuhan yang memberkati kita. Dalam Yesaya 41, Yesaya 41 ayat yang ke-10, apa yang dituliskan Nabi Yesaya kepada jemaat di pembuangan pada saat itu benar-benar membangun kehidupan mereka. Mereka merasa jenuh, mereka merasa tidak lagi berdaya, mereka merasa penderitaan itu enggak berakhir. Mereka ada dalam pembuangan dan mereka benar-benar ingin mendapatkan sesuatu yang benar-benar menyentuh hidup mereka, bahwa mereka harusnya mampu melewati semua pergumulannya. Makanya Yesaya dengan pesan Tuhan dia katakan begini, jangan takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi secara garis besar kalau kita ngambil kesimpulannya, orang memang enggak pernah lepas dari persoalan. Tapi bagaimana orang bisa menang? Bagaimana orang bisa melewati pergumulan? Karena dia membangun kehidupannya dengan Tuhan. Mempercayai Tuhan sepenuh dalam Yesaya 41. Ini lihat, jangan takut. Fokus hidup kita adalah mempercayai aku yang menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau dan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Apapun yang kita bangun dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Masih cukup adilkah ketika kita bicara Tuhan, masalahku berat, Tuhan masalahku besar dan sebagainya. Seolah-olah kita tidak lagi punya Tuhan yang luar biasa loh. Yang kita lakukan adalah Tuhan sekalipun harus menghadapi pergumulan tantangan hidup, saya harus tetap percaya kepada Tuhan. Ya, itu yang dibangun, itu yang diteguhkan buat kehidupan kita supaya apa? Kita ngerti kok. Tuhan kita itu loh yang menyertai, yang memberi kemenangan dan tangan kanannya yang siap untuk menopang kehidupan kita. Apapun yang kita bangun sampai hari ini, buat kita semakin mengerti akan rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Makanya Bapak Ibu, jangan pernah menyesali kalau Tuhan izinkan semuanya terjadi dalam kehidupan kita. Karena hidup kita belum selesai.
Tuhan bentuk kita dengan berbagai macam hal dan berbagai macam warna untuk kita bisa melihat kemenangan demi kemenangan yang dari Tuhan. Kalau Tuhan jadikan segala sesuatu, Tuhan izinkan kita harus menghadapi segala sesuatu, mari kita harus mempercayai Tuhan. Karena Tuhan yang siap menolong kita, Tuhan yang siap memberkati kita, dan Tuhan yang siap memberikan kemenangan buat kehidupan kita. Semua kembali kepada kita. Apakah kita masih percaya Tuhan? Apakah kita masih memandang yang lain ataupun mengandalkan yang lain? Karena Tuhan mau setiap kehidupan kita adalah kehidupan yang harus ada di tangan Tuhan. Kalau kita ingin mendapatkan kemenangan yang dari Tuhan. Nah, persoalannya bagaimana kita harus bersama dengan Tuhan? Ya, Yesaya pasal 30 ayat 15. Kembali kita coba lihat Yesaya 30 ayat 15. Yesaya 30 ayat yang ke-15. Ya. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Jadi artinya, kalau ataupun kita harus bersama dengan Tuhan, mari ada satu bentuk tuntutan dalam hidup kita. Ya, kenapa bangsa Israel harus mengalami kesulitan? Kenapa mereka meragukan bahwa penyertaan Tuhan itu ajaib dan luar biasa? Itu tadi. Mereka belum siap membenahi hidup mereka dengan cara Tuhan. Makanya kalau ataupun kita mengharapkan kemenangan, pertolongan, penyertaan Tuhan dalam segala kehidupan kita, mari kita sadari kehidupan kita. Apakah kita sudah membangun hidup yang benar di hadapan Tuhan? Biasanya memberikan satu pemahaman begini, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan, dan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Apa yang disampaikan Yesaya kepada bangsa Israel sama halnya seperti pengalaman Daud. Dia memahami benar kalau Tuhan yang berdiri di kanannya, Tuhan yang dia pandang itu Tuhan yang memberi kemenangan. Tapi ada sedikit kata yang memang menjadi satu cermatan bagi kehidupan kita. Ada kata-kata di sana, tetapi kamu enggan. Apa yang disampaikan Yesaya kepada bangsa Israel pada saat itu ini loh, tetapi kamu enggan. Karena apa? Kita enggak mau menyelesaikan masalah kita. Kita enggak pernah mau untuk menyelesaikan pergumulan kita. Padahal kita punya Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Keengganan kita ini yang menghambat bagaimana kita tidak lagi bisa bersama dengan Tuhan. Apalagi menikmati kuasa pertolongan bahkan mujizat Tuhan. Keengganan ini yang menjadi penghalang kita. Makanya kalau kita ingin berjalan bersama dengan Tuhan, yang nanti akan mendapat kemenangan, mari membenahi cara hidup kita yang benar kepada Tuhan. Ya, bukan sekedar percaya, tetapi benar-benar pola perilaku hidup rohani kita dituntun kepada satu kemenangan yang dari Tuhan. Jangan sampai ada penghalang dengan kondisi keadaan kehidupan kita. Nah, mari Yesaya katakan, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Apa yang tidak mungkin yang Tuhan kerjakan? Kalau kita bisa membangun hidup rohani kita dengan benar, ya, membereskan kehidupan kita dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, itu jauh lebih mulia dibanding kita ini bertahan dengan persoalan kita. Wis, ayo kuat-kuatan dengan persoalan. Apakah seperti itu? Enggak. Tapi kita diajar membangun kehidupan kita benar-benar kita menyerahkan hidup untuk pendewasaan yang dari Tuhan. Apa susahnya bertobat, apa susahnya diam dan tenang dan percaya kepada Tuhan. Enggak sulit. Tapi dikatakan di sini kamu enggan karena apa? Tidak berani menyelesaikan persoalan.
tidak berani memberikan kehidupan kita ada di tangan Tuhan. Ya, masalahnya seperti itu. Oleh karena itu kalau kita pengen ada kemenangan, sekali lagi bersama dengan Tuhan, ya kita bangun kehidupan kita dengan pola hidup yang benar dengan Tuhan. Ya, jangan merasa ada pembenaran dalam kehidupan kita. Tapi belajar untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Terus belajar, mungkin kita gagal, kita ngalami kesukaran, kita ngalami tantangan, tetap belajar hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan pasti menolong kehidupan kita. Jangan terus melakukan pembenaran atas diri kita. Tuhan jauh lebih tahu. Makanya kegagalan hidup kita bersama dengan Tuhan, kita enggak dapat kemenangan ya, kembali lagi dalam Yesaya 30 ayat 15 ini. Apa yang Tuhan mau buat kehidupan kita? Ayo tanggalkan keengganan, ayo semakin percaya dan membenahi kehidupan kita dengan Tuhan. Yang kedua, kalau kita membaca di dalam Ayub pasal 42 ayat 2. Ayub 42 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Ayub 42 ayat yang kedua. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Masalah Ayub jauh lebih besar dibanding masalah-masalah kita. Kita akui itu. Tapi kenapa Ayub bisa? Ya. Tadi kalau yang pertama kita bisa membenahi pola hidup rohani kita yang harus tetap berkenan kepada Tuhan. Yang kedua harus berani membuka diri dong. Ya, berani membuka diri dan tetap mempercayai rencana Tuhan itu enggak ada yang gagal. Ya. Berani membuka diri dulu. Kalau dia sanggup melakukan segala sesuatu. Jangan menutup mujizat Tuhan, jangan menutup kemurahan Tuhan, bahkan karya Tuhan dalam kehidupan kita. Karena tadi kita enggak berani membuka diri kita di hadapan Tuhan. Oleh karena itu mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apapun yang melalui pergumulan apapun. Nah Ayub ini sedang menikmati, kalau dia sudah lewati pergumulan demi pergumulan, pada akhirnya dia mengakui Tuhan itu yang luar biasa. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Seringkali kita terbentur dengan iman yang seperti ini. Seringkali karena apa? Kita enggak berani membuka diri kita di hadapan Tuhan. Ya, karena enggak pernah berani membuka diri kita kepada Tuhan, mengakui kekurangan, mengakui kelemahan, mengakui kesalahan, dosa, pelanggaran. Itu yang enggak berani kita buka di hadapan Tuhan. Padahal seringkali Tuhan itu loh maha tahu buat kehidupan kita. Mungkin pasangan kita enggak pernah tahu, teman kita enggak pernah tahu, mungkin orang tua kita enggak pernah tahu, saudara-saudara kita enggak tahu, tapi Tuhan kita maha tahu. Dan Tuhan mau supaya kehidupan kita loh. Kalau sampai hari ini kita merasa aku kok gagal ya, Tuhan kok enggak bisa menyelesaikan, Tuhan kok enggak bisa membuat segala sesuatu baik. Bukan Tuhan yang tidak bisa, karena kita yang tidak pernah mau membuka diri kepada Tuhan. Tapi yang pertama karena kita enggak mau diselesaikan. Ya. Pergumulan kita itu wis kita pertahankan sedemikian rupa sampai kita ini terpuruk dengan keadaan kita. Wis tak pertahan aja dengan persoalan. Padahal kalau Tuhan langsung membuka jalan buat kita, enggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang kedua kita kurang berani membuka diri kita. Tadi kalau yang pertama ada keengganan, yang sekarang lihat. Kita merasa hidup kita ini mengalami kegagalan. Siapa yang enggak pernah gagal? Tapi kalau kita membuka diri, Tuhan pasti pulihkan keadaan hidup kita. Ya kan? Siapa yang enggak pernah gagal dalam hidup? Semua tokoh-tokoh Alkitab pun juga mengalami kegagalan. Mereka pernah mengalami hal yang mungkin lebih besar dari kegagalan kita. Tapi mereka bisa ada pemulihan, mereka bisa dikembalikan oleh Tuhan. Karena apa? Mereka sadar. Mereka membuka diri mereka. Mereka membuka hati mereka. Mereka membuka jiwa mereka untuk Tuhan. Kembali kepada kehidupannya.
Apa yang kita alami sampai hari ini? Apakah kita tetap melihat Tuhan yang gagal untuk menyelesaikan masalah kita? Sekali lagi bukan Tuhan yang gagal. Karena kita yang tidak pernah membuka diri kepada Tuhan. Ya pengalaman Ayub dia katakan, aku tahu, aku paham, aku ngerti. Kalau engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kalau kita nggak pernah membuka diri kita kepada Tuhan, jangan berharap kita bisa menyelesaikan persoalan kita. Ayo, kita bangun hidup dulu dengan Tuhan. Benahi sesuatu yang mungkin mengalami kegagalan dalam hidup, supaya kita melihat kemuliaan dan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Ya, makanya seringkali saya tekankan, sekecil apapun karya Tuhan itu kedahsyatan bagi kehidupan kita. Karena kita gak pernah mampu bisa membuat mukjizat. Kita gak pernah bisa mampu membuat kemuliaan bagi kehidupan kita. Ketika kita tidak mau membuka diri kita. Ketika kita membuka diri, Ayub dengan segala pengalaman hidupnya, dia katakan, aku sekarang ngerti, aku paham kok. Wis apa yang Tuhan mulai dan apa yang Tuhan kerjakan, itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan tidak ada rancangan Tuhan yang gagal bagi setiap orang percaya. Ya, yang ketiga, kembali dalam Mazmur pasal 16 tadi, kita lihat Mazmur 16 ayat yang ke-11. Mazmur 16 ayat 11, demikian firman Tuhan, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan di hadapanmu, ada sukacita berlimpah-limpah di tangan kananmu, ada nikmat senantiasa. Jadi kalau kita ingin bersama berjalan dengan Tuhan, mari enggak cuma kita membuat kehidupan kita, membenahi sikap hidup rohani kita dengan mempercayai Tuhan. Yang kedua adalah membuka diri untuk setiap campur tangan dan karya Tuhan membentuk, memproses kehidupan kita. Nah, yang ketiga yang lebih penting, jangan pernah berhenti atau menyerah dengan menghadapi segala kehidupan kita. Karena apa? Dalam pemazmur ini dia katakan, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Tuhan yang memimpin kita. Pemazmur menyadari tanpa Tuhan, dia enggak mungkin berjalan menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang besar, mampu menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Tapi inilah cara Tuhan. Dia mempercayai, dia enggak boleh berhenti. Ada banyak orang yang sudah dibukakan jalan, tapi enggan untuk melangkah. Ada banyak orang yang seringkali sudah dibukakan pintu oleh Tuhan, tapi enggan untuk melangkah dan berani melangkah menyelesaikan segala sesuatunya. Makanya benar kitab Wahyu itu. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Siapa yang mendengar suaraku, dia akan membukakan pintu dan aku akan masuk dan makan bersama-sama dengan dia. Ada banyak dari kita, ada banyak kehidupan kita yang seringkali ini loh, ada sesuatu yang memang kita ini enggak mempercayai. Ya. Kita seringkali berhenti, wis menyerah. Seakan-akan enggak ada lagi yang bisa menolong memperbaiki kehidupan kita. Tapi lihat pemazmur. Dia berkata, Tuhan memberi jalan kehidupan. Dia memberitahukan. Mungkin ada banyak kepekaan yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Setiap pergumulan kita mesti ada cara Tuhan untuk menyelesaikan buat kita. Persoalannya apakah kita peka dengan cara Tuhan? Ataukah kita masih tadi bertahan, tidak mau menyelesaikan dan tidak mau membuka diri. Dan kita cukup berhenti dan tidak punya keberanian melangkah dengan Tuhan. Pemazmur membangun kehidupannya. Karena dia bukan hanya percaya, menikmati kebahagiaan kebersamaannya dengan Tuhan. Karena dia tidak ingin menyerah dengan keadaan. Dia terus berjalan sekalipun mungkin berat, sekalipun harus dilewati, sekalipun sampai pada akhirnya Tuhan yang mengubah penderitaan yang menjadi kemuliaan di dalam kehidupannya.
Bisa bayangkan kalau seandainya Yusuf itu cukup berhenti, aduh kok cuma di sumur, kemudian jadi pelayan, kemudian masuk penjara, kok susahnya hidup ini, wis tak berontak aja, nggak akan jadi seorang raja. Atau siapapun kita. Kalau ketika kita mengalami pergumulan, kita cukup, aduh sudah berhenti saja, nggak usah melangkah. Kita juga nggak akan pernah berhenti menjadi apapun. Tapi kalau segala sesuatu yang Tuhan izinkan dan kita mulai terus berjalan dengan Tuhan, sekalipun di lembah kekelaman, sekalipun di bukit yang terjal, sekalipun jalan-jalan yang luar biasa, penuh dengan penderitaan, tetapi ketika kita bersama dengan Tuhan, suatu saat kita akan sampai pada kemuliaan yang luar biasa. Percayai penjagaan Tuhan, percayai penyertaan Tuhan, hidup yang bersama dengan Tuhan, pasti ada kemenangan. Biarlah firman Tuhan memberkati kita, membuat hidup kita jangan pernah menyerah, buat kita terus berjalan hari ini sampai selama-lamanya. Kita naikkan pujian kita dalam segala keadaan, sekali Yesus tetap Yesus. Kita percaya apapun yang kita hadapi, ukurannya bukan besar atau kecil, berat atau ringan, tapi kita sangat percaya kita punya Tuhan yang luar biasa. Tinggal bagaimana kita membuka diri, mempercayai, bagaimana kita membenahi hidup kita, bagaimana kita terus berjalan, sesulit apapun, sesukar apapun hidup kita, buat kita tetap pada akhirnya disediakan kemuliaan yang luar biasa oleh Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan kehidupan kita, Tuhan sanggup menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, Tetap Yesus yang mempesona hatiku, beri damai dan kesempatan baru. Musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Segala keadaan, kita tidak pernah tahu kapan menjadi orang kuat, kita menjadi orang lemah. Yang kita bisa lakukan adalah mengandalkan Tuhan, buka hati dengan Tuhan, buka kuasa Tuhan, buka setiap pertolongan jalan keluar yang Tuhan sediakan bagi kita. Jangan berhenti, jangan pernah berhenti melangkah apalagi menyerah. Tuhan menyediakan, mengizinkan sesuatu untuk kita bisa melihat kemuliaan yang dari Tuhan. Ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Demi hidup dan kesempatan baru, salib Yesus selamanya Yesus.
berserah kepada Tuhan. Yesus selamanya. Dia tahu pergumulan itu, dia tahu kesukaran itu, dia tantangan hidup itu. Karena dia berkuasa mengubah segala sesuatu sampai menjadi kemuliaan yang luar biasa. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya, Terima kasih, oh Yesus Tuhan, Kau baik Tuhan. Haleluya. terima kasih Syukur bagimu. Terima kasih. buat kami semakin mengerti akan rencana-Mu Tuhan. Ajar kami terima pengampunan yang dari Tuhan. Kami percaya tidak ada masalah yang tidak diselesaikan oleh Tuhan. Ajar kami melihat kemuliaan-Mu Tuhan, mempercayai, belajar membuka diri, buat kami tidak pernah menyerah dengan keadaan. Karena kami punya Tuhan yang sanggup mengubah setiap penderitaan, pergumulan menjadi kemuliaan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih hamba-Mu telah menyampaikan firman-Mu, menerangkan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan teguhkan setiap pengiringan kesehatan, Tuhan kuduskan kami, Tuhan Engkau mengampuni kami, bahkan Tuhan Engkau buat hidup kami berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kemuliaan demi kemuliaan terjadi dalam kehidupan kami, dan setiap kami boleh dipulihkan oleh Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang luar biasa buat kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih buat setiap kami tetap mengandalkan Tuhan, mempercayai Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau sebentar kami akan berikan persembahan, Tuhan Kau yang memberkati kami, teruslah memberkati kami, baik dalam usaha pekerjaan, kedinasan, wira swasta, perdagangan, apapun yang terjadi Tuhan, Kau tetap memberkati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah berkat-berkat Tuhan yang mampu memelihara, mencukupkan kami hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Puji haleluya. Amin. Amin. Mari kita akan memberikan persembahan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi,
Tuhan bagiku. Mengembalikan pelipat kali ganda sesuai dengan janji Tuhan. Kita mendengarkan warta gereja dan pengumuman untuk warta jemaat. Bapak Ibu bisa mengikuti di grup GPT ya. Mulai edisi 11 sampai 16 September. Kemudian untuk persembahan Natal, Bapak Ibu bisa ambil amplop Natal di depan ya yang disediakan oleh panitia Natal. Kemudian untuk ibadah lansia dimulai pukul 5:30, kemudian doa malam 6:30, kemudian wanita jam 6, kemudian kaum muda ya, kaum muda dimulai pukul 7 ya, puji nama Tuhan. Juga di hari Sabtu tanggal 16 September ada pemberkatan pernikahan Saudara Diki Indra Dwi Laksono dan Lamtiur Nefriana Simanjuntak ya, di tempat ini pukul 8:30 pagi ya, ada pemberkatan pernikahan sini. Kemudian untuk ibadah tanggal 17 ada pembicara Bapak Pendeta Ronald Sinaga ya, nanti Renol Sinaga ya, puji nama Tuhan. Kemudian yang ibadah sekolah minggu jam 9, tunas remaja jam 10:30. Ya, yang berulang tahun minggu ini ada Jeremy, kemudian Bapak Paul, kemudian Ibu Evi Haryanti. Ya, selamat ulang tahun dan memberkati. Ya, untuk basar Bapak Ibu bisa menghubungi Ibu Melki, Ibu Yudi dan Ibu Anis. Ya. Kemudian untuk es krim party untuk dilaksanakan hari ini ya, tanggal 10 mulai jam 10 sampai jam 12 ini ya, 2 sesi. Dengan kupon tiket 15.000 ya, bisa menghubungi Mas Samuel nanti ya. Ya, Mas Samuel itu yang di depan ini. Yang di depan ini ya, bisa menghubungi Mas Samuel ya. Nanti mulai jam 10 ya. Jadi hari ini ya Bapak Ibu. Tidak ada muanya lagi. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir, bila menjadi berkat kemurahan kehidupan kami di dalam Tuhan. Engkau Tuhan yang tahu segala pergumulan kami, buat kemenangan yang Tuhan sediakan melimpah atas kehidupan kami. Berkati hamba-hambamu yang ambil bagian pelayanan, pujian, pemain musik, singer LCD IT, terima tamu, kolektan, baik hambamu yang firman, kami semua yang hadir. Tuhan memberkati senantiasa, mencerahkan jemaat-Mu yang tidak hadir dalam kelemahan, apapun yang mereka hadapi, baik pemulihan Pak Yanto, juga Ibu Paulus, juga yang lain Bapak Ibu Ruth Mariana. Mari Bapak campur tangan kuasa-Mu memberkati, memulihkan hidup mereka.
Biarlah mereka tetap mempercayai Tuhan, kuasa Tuhan terjadi, dan pertolongan Tuhan dinyatakan dalam hidup mereka. Juga yang tidak kami sebutkan pun, Tuhan teruslah memberkati, memberikan kekuatan bagi anak-anak-Mu Tuhan, dan buat setiap apapun yang mereka terima dari Tuhan, biarlah mereka boleh tetap melihat kuasa Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapa, terima kasih menyerahkan ibadah sepekan dalam tangan kuasa-Mu, juga menyerahkan rencana Natal dalam tangan kuasa-Mu, berkati panitia yang berjelil lelah, Tuhan persiapkan segala sesuatunya, dan berkati gereja-Mu tempat ini, baik hamba-hamba-Mu, baik tua-tua maupun sedang jemaat-Mu. Tuhan terus memberkati, kami percaya Tuhan terus meneguhkan kami. Bagi sedang jemaat-Mu yang baru pertama kali Tuhan, Engkau juga memberkati kesetiaan, kehadiran mereka, boleh bersama-sama kembali di hari yang akan datang. Terima kasih Bapa, kembalikan kami untuk beribadah di minggu yang akan datang. Biarlah kami terus memuliakan nama Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita angkat tangan bersama-sama, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Terimalah, bawalah pulang rahmat damai anugerah, kasih karunia, damai sejahtera dari surga. Turun memberkati mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Terima kasih Bapak. Kami terima berkat-Mu di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Puji haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat pulang, Tuhan memberkati.